Halo, terima kasih untuk menonton video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Fenomena adalah sebuah kejadian yang terlihat pada suatu momen tertentu, seperti contohnya pada saat sekarang ini, yaitu bulan Ramadan. Di bulan suci yang penuh ampunan ini ada banyak sekali fenomena seru dan unik yang sering terjadi. Namun begitu, ada 5 fenomena yang khas terjadi di bulan Ramadan yang tanpa kita sadari kita melekat sekali dengan fenomena tersebut. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media teman-teman semua. Fenomena yang pertama adalah ngabuburit. Kata burit dalam bahasa Sunda mengandung arti menjelang sore hari. Jadi, ngabuburit itu artinya menunggu waktu azan maghrib di bulan Ramadan. Istilah ini tidak hanya populer di Sunda, tetapi juga di berbagai daerah Indonesia, termasuk Jakarta. Banyak hal yang dapat dilakukan saat ngabuburit ini, seperti membaca, nonton TV, dan yang paling populer adalah jalan-jalan dan berburu takjil makanan untuk berbuka puasa. Biasanya masyarakat akan jalan-jalan di sekitar rumahnya atau berkeliling dengan menggunakan sepeda atau sepeda motor bersama sanak keluarga atau teman hingga waktu menjelang berbuka puasa tiba. Fenomena kedua adalah buka bersama. Saat bulan Ramadan juga identik dengan istilah buka bersama. Buka bersama di sini biasanya sering dijadikan sebagai ajang reuni dengan teman-teman saat sekolah dulu atau dari tempat kerja yang dulu. Nantinya akan ada buka bersama dengan teman SD, teman SMP, teman SMA, teman dari kantor ini, dari kantor itu, teman kuliah, dan sebagainya. Tempat-tempat yang dijadikan lokasi pun tidak jauh-jauh dari restoran yang mempunyai ruangan luas, sehingga cukup menampung orang yang banyak. Saat buka bersama ini biasanya akan ada rapat dadakan untuk membicarakan pertemuan selanjutnya. Fenomena ketiga adalah sahur on the road. Selain buka bersama, sahur bersama pun sering dilakukan oleh kebanyakan kaum muda. Tapi sahur bersama ini tidak diadakan di restoran, kafe, atau tempat-tempat makan lainnya. Biasanya, mereka akan sahur bersama di jalanan. Maka dari itu disebut sahur on the road. Selain makan sahur, mereka juga akan melakukan bakti sosial, yakni membagikan makanan-makanan untuk sahur. Biasanya mereka akan membagikan makanan itu kepada kaum duafa di jalanan, panti asuhan, sampai orang-orang yang mereka temui di jalan. Fenomena keempat adalah suara petasan yang di mana-mana. Saat bulan Ramadan tiba, mendadak pedagang petasan muncul di mana saja. Biasanya pembelinya dari kalangan anak-anak. Meski sering sekali dilarang, tapi baik pedagang maupun anak-anak tetap saja menggemari mainan berbahaya yang satu ini. Biasanya, anak-anak akan meledakkan petasan ini pagi hari setelah sholat subuh dan malam hari setelah sholat tarawih. Hal ini akan berlanjut sampai bulan ini berakhir. Puncaknya adalah saat malam takbiran tiba, di mana suara petasan terdengar begitu menggema di mana-mana. Fenomena kelima adalah pedagang berhamburan, pasar takjil di mana-mana. Saat bulan puasa, para pedagang bisa bermunculan di mana-mana. Mereka akan menjajakan sajian berbuka yang manis dan segar-segar. Ada juga yang menjual beraneka lauk pauk. Selain itu, ada juga yang berjualan buah untuk membuat es buah. Inilah yang disebut makanan takjil. Pedagang-pedagang ini bisa kita temui di mana saja, mulai dari jalanan sampai sekitar masjid. Waktu yang paling ramai dengan para pedagang ini adalah menjelang azan maghrib. Tetapi ada juga yang berjualan pada siang hari seperti pedagang buah contohnya. Itulah beberapa fenomena yang hanya terjadi saat bulan Ramadan. Fenomena ini yang selalu membuat kita merindukan bulan yang penuh dengan ampunan ini, selain beribadah tentunya. Kalau di daerah kamu ada fenomena apa saja nih yang terjadi selama bulan Ramadan? Mungkin ada fenomena selain yang barusan aku sebutkan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ada 6 menu takjil
untuk berbuka puasa pakai olahan pisang yang nyeleneh dan kocak yang bikin mulus dada. Yang pertama adalah es pisang hijau. Ini adalah definisi es pisang hijau yang sesungguhnya. Yang penting, dalam menu ini ada pisang berwarna hijau dan es batu. Buat menu ini aku sih 0. Yang kedua, pisang es krim. Ini bukan es krim pisang ya, tapi pisang berpenampilan es krim. Jadi pisang dicelup coklat terus dikasih topping-topping. Biarpun es krim ini KW, aku masih bisa makan lah. Yang ketiga, pisang goreng lauk nasi. Buat pecinta manis boleh dicoba ya pas buka puasa nanti. Ini makan nasi pakai pisang goreng. Sepertinya aku pernah ngalamin makan begini. Masih bisa tahan lah. Yang keempat, kolak pisang nasi. Untuk menu yang satu ini aku enggak lah. Kalau kolak pisangnya aja boleh juga, tapi enggak pakai nasi juga kali. Horor liatnya. Yang kelima, tidak kalah horornya, pisang ikan asin. Pisang dipotong-potong dikasih kepala ikan asin. Kepalanya doang guys. Aduh, aku sih no banget. Emang ada gitu manusia yang doyan. Yang keenam, pisang Indomie. Jadi, makan Indomie dikasih topping pisang goreng. Ini sih masih bisa banget. Aku juga pernah kok ngalamin makan begini. Dalam kondisi yang lapar banget dan menunya cuma menu ini doang. Jadi dimakan dah seperti itu. Namanya juga makanan nyeleneh ya. Jadi tidak bisa semua orang dapat menikmatinya dengan alasannya masing-masing. Mungkin saja menu tersebut dibuat untuk lucu-lucuan. Atau bisa jadi memang menu tersebut dimakan sama yang ambil gambarnya. Biarlah menjadi misteri dunia maya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.